Firman Tuhan jadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 5 Juli 2024, kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Berikutnya, Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembahkan seorang dari penyakit kusta. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa aku seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan demikian menyembuhkan kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir.
Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan sesungguhnya, aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram itu dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang kepada Naaman melihat. Ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kudanya untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat, tuanku." Elisa menyuruh aku mengatakan, "Baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dan antara rombongan Nabi, belah berikan kepada mereka talenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkat semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai di bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu, sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Ya, ini dia. Jadi ini cerita pelayanan Elisa sebagai hamba Tuhan. Kalau kita lihat dalam perikop ini, bagaimana Elisa melayani orang-orang dengan sungguh-sungguh. Elisa melayani Tuhan dan tidak pernah mengharapkan dari siapapun, oleh karena dia menerima segala sesuatu dari Tuhan. Nah, ini pelayanan yang sungguh-sungguh. Lalu bagaimana dengan saat sekarang ini gitu ya, pelayan Tuhan, pendeta yang setiap kali pelayanan ya dia menerima, tapi dalam perikop ini Elisa tidak menerima. Dan kalau ini dibicarakan di gereja, ya mungkin ya pernah juga pendeta bilang, ya pendeta juga manusia. Tapi kita lihat apakah kalau Tuhan bilang tidak akan pernah kekurangan, dia percaya nggak kira-kira itu ya?
Nah, makanya luar biasa itu Bapak Grace, seorang berdua yang katanya setiap hari itu hampir 6 orang dilayani dan tidak pernah menerima sepeser. Walaupun orang-orang mencoba menyalamkan, dia tidak mau. Dan sampai hari ini dia tidak kekurangan. Anaknya kuliah ada dapat berkat. Nah, ini juga luar biasa. Tapi apakah ini pernah dibaca orang gitu ya? Gereja selalu menuntut kolekte ekstra. Nah, ini gimana ini ya? Nah, jadi ini perenungan bagi kita bagaimana orang-orang percaya, hamba Tuhan ya. Kita ini hamba Tuhan apa hamba setan itu? Hamba Tuhan tidak pernah berharap gitu, dari orang-orang yang dilayaninya. Oleh karena dia percaya Tuhan akan melayani dia sendiri. Seperti tokoh gereja mengatakan, ketika kita melakukan apa yang Tuhan suka, Tuhan akan melakukan apa yang kita suka. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan melayani kita dengan sungguh-sungguh. Nah, makanya janganlah pernah berharap sesuatu dari siapapun yang kita layani oleh karena pekerjaan Tuhan. Kita melayani Tuhan, bukan melayani orang itu. Jadi jangan pernah mengharapkan uang atau apapun dari orang itu. Karena tidak begitu sulit bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi hambanya. Nah, dalam perikop ini kita lihat bagaimana Gehazi, ya, pelayan hamba Tuhan yang mengambil alih situasi. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan harta benda yang besar. Ini disebutkan di sini kambing domba dan tanah kebun. Tapi justru penyakit kusta melekat pada dirinya dan kepada seluruh keturunannya selama-lamanya. Selama-lamanya. Dan ini bukan sesuatu yang patut untuk kita lakukan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Saya kira ini jadi perenungan yang dalam bagi kita siapapun yang mendengar sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, khususnya pertua diaken yang akan datang. Belajarlah dari Elisa, dari Naaman, dari Gehazi ini, supaya kita melayani lebih bersungguh-sungguh lagi. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, oleh karena ia akan hidup seperti pohon di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dikerjakannya akan berhasil. Demikian firman Tuhan. Amin.